Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini. Di ibadah pagi ini, saya memberikan judul Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita. Coba kita buka sama-sama di Mazmur 118. Kita baca di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 118 ayat 6 sampai 7. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, tahukah kita bahwa kita ini disertai Tuhan? Tahukah kita bahwa kita ini membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini? Ada amin? Tetapi ada kalanya Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menemani kita, tapi belum tentu Tuhan itu ada di pihak kita. Nah, ayat yang kita baca, pemazmur ngomong begini, Tuhan di pihakku. Aku tidak takut. Bukan karena Tuhan meninggal, orang ini tidak takut bukan karena Tuhan itu menyertai dia, tapi Tuhan juga ada di pihak dia. Jadi Tuhan di pihakku, aku nggak takut. Apakah yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Saudara, yang kita butuhkan adalah kalau kita ingin mengalami kemenangan di tahun 2021 ini, pastikan bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Ada amin? Nah, mungkin saudara nggak ngerti apa maksudnya Tuhan di pihakku. Apa yang terjadi kalau Tuhan ada di pihakku? Saudara, saya akan memberikan contoh di kisah-kisah perjanjian lama. Saudara tahu cerita mengenai Gideon? Gideon itu harus melawan musuh yang puluhan ribu banyaknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menyeleksi. Dari berapa puluh ribu diseleksi tentaranya jadi cuma 300 orang. Itu perbandingan yang mustahil. Gak mungkin secara akal sehat, gak mungkin dengan 300 orang bisa memenangkan pertempuran, itu gak mungkin. Tapi kenyataannya Gideon hanya dengan 300 orang, cuman berbekal 300 orang itu cuman berbekal obor dan apa? Dan buyung, saudara. Bisa memenangkan sebuah pertempuran yang luar biasa banyaknya, jumlah musuhnya itu puluhan ribu. Kenapa kok bisa menang? Simple, karena Tuhan di pihak Gideon. Simple ya, luar biasa loh. Kisah berikutnya, coba saudara ingat gak kisahnya Daud? Saudara, Goliat itu 40 hari muncul di depan seluruh tentara Israel, di depan semua tentara Israel, barisan tentara Israel, mengintimidasi, mengolok-olok, sambil menantang. Kalau berani, ayo kita nggak usah tawuran massal gitu ya. Cukup one on one aja. Nanti siapa yang menang one on one ini akan memenangkan pertempuran. Tidak ada satupun termasuk Saul, itu semua pahlawan barisan tentara Israel, gak ada satupun yang berani. Karena apa? Karena Goliat ini raksasa. Goliat ini sejak dari kecil, dari muda itu sudah ahli di dalam bertempur. Jadi menurut akal sehat, semua rakyat atau barisan tentara Israel itu tahu bahwa ini mustahil Goliat bisa dikalahkan. Nggak mungkin bisa dikalahkan. Terus tiba-tiba muncul Daud. Dan saudara tahu, waktu Daud muncul, filmnya jadi nggak, kalau itu film, ceritanya langsung nggak seru ceritanya. Ceritanya langsung anti klimaks. Kenapa? Kirainnya pasti nanti bagaimana, pertempurannya bagaimana.
Yalah ternyata cuman dari jarak head to head begini, cuman diumban langsung roboh. Itu kalau film nggak ada serunya sama sekali. Loh kok bisa Goliat itu roboh, dikalahkan, seperti kayak Daud itu nggak ada usaha sedikit pun. Kok bisa? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan di pihak Daud. Mustahil sebetulnya Daud itu bisa kalahkan Goliat. Tapi kok bisa ya Goliat dikalahkan dengan mudah? Rahasianya satu, karena Tuhan di pihak Daud. Cerita selanjutnya, saudara. Saudara tahu kisah bangsa Israel dituntun untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, kota apa yang pertama kali harus ditaklukkan? Itu adalah kota Yeriko. Yeriko itu adalah kota di Kanaan yang paling kuat. Secara struktur benteng atau bangunan benteng, itu tembok pertama itu 4 meter tebalnya, lalu ada rongga, lalu tembok kedua itu 4 meter. Ya, itu tidak mungkin bisa ditembus. Secara logika, Israel itu sebetulnya tidak mungkin bisa mengalahkan atau merebut kota Yeriko. It is impossible. Nggak mungkin bisa tembus, nggak mungkin bisa mengalahkan. Apalagi di situ kota Yeriko itu pertahanannya itu kuat, tentaranya juga kuat. Sementara bangsa Israel itu adalah kaum yang diperbudak ratusan tahun. Tidak pernah latihan militer. Tiba-tiba mau nyebrang, mau menduduki kota Yeriko. Itu nggak mungkin alias mustahil Yeriko itu bisa dikalahkan atau direbut. Itu perbandingannya sudah 1.000.000 banding 1 lah probabilitasnya. Tapi kalau Anda lihat cerita Alkitab, seperti dongeng. Saya nggak ngomong Alkitab itu dongeng, tapi ceritanya itu begitu dramatis. Yeriko itu bisa kalah dengan gampangnya. Yeriko yang mustahil ditembus, dihancurkan. Kok bisa ya? Roboh gitu aja. Rahasianya cuma satu. Tuhan di pihak bangsa Israel. Nah, coba sekarang kita bayangkan. Apa yang terjadi di dalam bisnis Anda kalau Tuhan di pihak Anda? Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau Tuhan itu di pihak kita? Apa yang terjadi dengan pelayanan kita kalau Tuhan itu di pihak kita? Apa yang terjadi dengan pergumulan-pergumulan kita sehari-hari kalau kita ini bukan hanya disertai Tuhan, tapi Tuhan itu berpihak kepada kita? Saya percaya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Ada amin? Apa yang terjadi kalau Tuhan itu di pihak? Apa yang terjadi dengan pernikahan kita kalau Tuhan itu di pihak kita? Ini janji yang luar biasa, saudara. Tapi pertanyaannya begini, apakah Tuhan itu selalu di pihak kita? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, coba kita tanyakan dalam hati. Apakah Tuhan itu selalu di pihak kita? Kita ini orang Kristen, kita ini beriman atau selalu mengimani bahwa Tuhan di pihak kita. Tapi pertanyaannya, apakah benar sih Tuhan itu selalu di pihak kita? Coba kita lihat ayatnya ya, Roma pasal yang ke-8, ayat 31. Anda masih bersama dengan saya, amin? Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Perhatikan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan di situ ayatnya ternyata diawali dengan kata apa? Jika. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi kalau ada kata jika, berarti bersyarat nih.
Bisa iya, bisa enggak. Ya. Nah, kita ini selalu beriman atau mengimani, mempercayai Tuhan itu selalu di pihak kita. Tapi di sini ada kata jika. Nah, berarti bisa iya, bisa enggak loh Tuhan itu di pihak kita. Nah, sekarang saya akan bagikan ada 4 hal. Atau kapan sih Tuhan itu enggak di pihak kita? Yang pertama, catat baik-baik. Tuhan itu enggak di pihak kita ketika kita hidup di luar kehendak-Nya. Ya. Lu Pastor Fuji, mana bukti ayatnya? Coba kita buka. Yosua pasal yang ke-7. Kita baca di ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Yosua 7 ayat 2 sampai 5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana, intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota apa saudara? Kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Enggak usah Yosua, enggak usah seluruh bangsa itu pergi. Enggak usah kirim semua pasukan," maksudnya gitu ya. "Biar kira-kira 2 atau 3.000 orang saja yang pergi menggempur Ai. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di kota Ai itu cuma dikit. Nggak usah full tim itu nggak usah, gitu ya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi perhatikan, mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa Israel itu amat sangat." Ya, saudara tahu ceritanya ya. Kota Yeriko yang penduduknya banyak, itu megapolitannya Kanaan. Itu kepadatan penduduknya banyak, temboknya tebel, bentengnya tebel. Bangsa Israel datang, roboh gitu aja. Kota Yeriko langsung diduduki dengan mudah. Nah, setelah menduduki Yeriko, kota selanjutnya itu namanya kota Ai. Nah, kota Ai ini tidak sekokoh kota Yeriko. Penduduknya juga sedikit. Yosua menyuruh pengintai datang, mengintai Ai. Lalu pengintai itu kasih kabar, tidak perlu kirim semua pasukan. Sebab kota Ai ini kota yang gak seberapa kuat. Orang Yeriko aja kemarin roboh kok. Ini kota Ai, kotanya kecil, penduduknya sedikit. Kirimlah cuma 2.000-3.000 orang, cukup. Bangsa Israel yang menyeberang itu kurang lebih 3-4 juta ya, masuk ke Kanaan. Ini kirim 2.000 orang aja. Ya, 2.000 orang itu kira-kira 3 kali kebaktian seperti ini digabung jadi satu. Nah inilah, ya itu sedikit saudara, dibanding dengan seluruh jumlah bangsa Israel. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah mereka kocar-kacir, gak mampu kalahkan Ai. Awalnya percaya diri, kita serbu, pulang tawar hati. Lalu Yosua itu tanya sama Tuhan, kok bisa kita kalah? Yeriko itu luar biasa, kok kita kalah? Jawabannya di ayat 1. Coba kita lihat Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena siapa? Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda
mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu, nah perhatikan di sini, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi Tuhan gak ada di pihak Israel. Ternyata ada satu orang, Tuhan sudah ngomong, tumpas semuanya, Yeriko itu, bakar habis, jangan disisain sedikit pun, barang-barang semua, emas apa semua ditumpas semua. Nah, ada satu orang namanya Akan. Nah, Akan ini, lihat ini emas-emas dan sebagainya, aduh sayang ya, kalau dibuang atau dibakar, ditumpas, disimpanlah satu, padahal Tuhan sudah ngomong, jangan disimpan. Singkat cerita, mereka pede, kemarin Yeriko aja kalah, sekarang kota Ai kecil, tapi ternyata rahasianya kenapa bangsa Israel kalah? Simple. Karena ternyata Tuhan tidak ada di pihak mereka. Kapan Tuhan itu gak ada di pihak kita? Ketika kita gak hidup dalam kehendaknya. Satu contoh lagi ya. Coba kita buka sama-sama di Bilangan 14 ayat 2-4. Anda masih bersama dengan saya, amin. Haleluya. Bilangan 14 ayat 2-4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang aja ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Jadi ini adalah cerita di mana Tuhan menyuruh Musa untuk kirim, untuk menduduki Kanaan, nyebrang dari padang gurun menuju Kanaan. Ya, dikirimlah 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu mereka pulang, ternyata dari 12 pengintai ini terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama isinya 10 orang. 10 orang ini ngomong hal-hal yang membuat hati itu tawar. Ini itu gak bisa masuk. Kita gak mungkin bisa kalahkan Kanaan. Kita gak mungkin bisa mengalahkan orang-orang di sana. Di situ banyak raksasa. Benteng-bentengnya itu tebel-tebel. Mereka punya peralatan perang. Kalau zaman sekarang mungkin mereka punya tank, punya segala sesuatunya. Tapi kelompok yang kedua itu isinya cuma Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ngomong, kita pasti bisa mengalahkan. Ayo maju. Nah, ternyata 10 orang ini lebih didengar sama orang banyak. Hati mereka menjadi tawar hati, lalu mereka bersungut-sungut. Buat apa kita masuk ke sana, ke negeri, ke tanah perjanjian, tanah Kanaan? Supaya kami mati. Supaya istri kami, anak-anak kami jadi tawanan. Bukankah lebih baik kita pulang aja ke Mesir? Sudah, kita angkat pemimpin baru aja. Ya, kita angkat pemimpin baru untuk memimpin kita pulang ke Mesir. Intinya apa? Tuhan suruh mereka maju, tapi mereka memberontak. Mereka malah kepengen balik ke Mesir. Dan kalau Anda baca Alkitab, Tuhan akhirnya murka, saudara. Itu 10 orang dari 12 pengintai kena tulah mati. Lalu Tuhan menghakimi atau mendisiplin bangsa Israel sambil ngomong gini, seperti apa yang kamu katakan dan keluhkan, 40 hari tak bikin jadi 40 tahun. Supaya generasi pertama ini mati tewas semua di padang gurun. Kamu stay 40 tahun di padang gurun. Nah, lalu apa yang terjadi? Waktu Tuhan ngomong kamu stay, jangan masuk ke tanah perjanjian, kamu tak disiplin 40 tahun di padang gurun. Lihat ayat yang ke-40 sampai 45. Dan keesokan harinya, perhatikan, bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa.
Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek, orang Kanaan ada di sana di depanmu. Kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan, apa saudara? Menyertai kamu. Maksudnya apa? Tuhan gak ada di pihakmu. Meskipun demikian, mereka nekat, katakan nekat, naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidak meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Makanya ada beda antara iman dengan nekat. Mereka pertama disuruh maju, mereka nggak mau. Sekarang disuruh stay, mereka malah maju. Itu apa saudara? Simple. Itu adalah sikap pemberontak. Itu adalah sikap yang nggak mau dipimpin sama Tuhan. Nggak mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa expect Tuhan itu ada di pihak kita kalau kita ini hidup di luar kehendaknya? Bagaimana saudara itu bisa mengharapkan Tuhan memberkati pekerjaan kita, sementara di dalam pekerjaan kita itu curang, kita itu korupsi. Bagaimana Tuhan bisa berkati bisnis kita, kalau apa saja yang kita lakukan di dalam bisnis kita itu lakukan banyak hal yang di luar kehendak Tuhan. Seringkali kita lakukan itu saudara. Kita lakukan segala sesuatunya dengan cara kita sendiri, gak ngikutin pimpinan Tuhan, tapi kita berharap Tuhan memberkati kita. Tuhan ada di pihak kita. Lalu ketika kita gagal, kita mengalami kekalahan, kita menyalahkan Tuhan. Saudara, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, kemenangan Tuhan berikan. Katakan amin. Tapi pastikan kita ini hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada amin. Satu kali iblis itu kutip ayat Mazmur 91. Mencoba Yesus, pencobaan kedua kalau nggak salah. Jatuhkan dirimu Yesus ke bubungan bait Allah. Menurut firman Tuhan, Tuhan akan apa? Menatang. Tuhan akan kirim malaikat untuk menatang engkau supaya kakimu bahkan nggak terantuk batu sedikit pun. Itu janji Tuhan nggak? Mazmur 91 itu benar-benar pure firman Tuhan nggak? Yes. Tapi Yesus ngomong begini, hai iblis, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, kalau Anda itu hidup di luar kehendak Tuhan lalu berharap Tuhan itu memberkati Anda, itu yang namanya mencobai Tuhan. Yesus tahu bahwa menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah itu bukan kehendak Tuhan. Iblis itu licin. Yesus, kalau kamu jatuhin dirimu di bumbungan bait Allah, semua orang bakal percaya kepadamu. Semua orang akan percaya bahwa engkau diutus Tuhan. Apalagi firman Tuhan kasih jaminan. Ya, malaikat akan menantang engkau. Yesus tahu bahwa jalan menuju kepada penggenapan rencana Tuhan itu bukan dengan cara menjatuhkan diri ke hubungan bait Allah. Yesus tahu kehendak Tuhan adalah dia naik di atas kayu salib, bukan menjatuhkan diri lalu ditopang oleh malaikat lalu semua orang jadi percaya sama dia. Enggak. Ternyata jalan yang Tuhan kehendaki untuk Yesus lewati bukan dengan terjun lalu nggak mati. Kan gampang toh. Yesus ngapain mati di atas kayu salib? Langsung aja terjun di bait Allah tapi nggak mati. Begitu tercatat di Alkitab, kan semua orang Israel pasti langsung percaya sama Yesus. Tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Makanya Yesus ngomong jangan mencobai Tuhan.
kehendak Tuhan ternyata naik di atas kayu salib. Bapak Ibu, hari ini jangan berharap Tuhan di pihak kita. Kalau hari ini hidup kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita ini masih memberontak sama pimpinan Tuhan dan gak mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi kabar baiknya, kalau kita hidup seturut pimpinan Tuhan, kalau kita ini hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup kita dibela sama Tuhan. Ada amin. Semua aspek kehidupan kita, Tuhan ada di pihak kita. Mantap banget. Apapun yang Anda rasa mustahil, itu akan jadi gampang. Yeriko itu mustahil, roboh gitu aja. Goliat itu mustahil, roboh gitu aja. Ada banyak hal yang Anda sangka itu mustahil, Anda kalahkan. Semua tantangan yang besar itu mustahil Anda kalahkan. Tapi kalau Tuhan itu di pihak kita, saudara, semuanya akan beres. Ada amin, Bapak Ibu? Yang kedua, kapan Tuhan tidak di pihak kita? Yakobus 4 ayat 4 kita baca ya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, bukan Tuhan itu memusuhi kita, enggak loh. Alkitab enggak mengatakan bahwa Tuhan itu memusuhi kita, tidak. Tuhan itu tersedia buat kita, bahkan Dia itu mati buat kita. Tuhan itu enggak memusuhi kita. Tapi kebenarannya adalah seringkali kitalah yang memposisikan diri sebagai musuh Allah. Nah, ketika kita ini memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan, bagaimana kita ini bisa yakin, bagaimana kita ini bisa percaya atau berharap Tuhan di pihak kita? Kapan kita ini ada di posisi memusuhi Allah, menjadi musuhnya Allah? Yaitu ketika hidup kita ini masih mencintai dunia. Saudara, mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Anda mencintai Tuhan. Tapi apakah hari ini Anda masih mencintai Tuhan? Atau hati Anda sudah bergeser? Anda mungkin masih bisa datang ke gereja, tapi sebetulnya hati ini sudah gak lagi cintanya ke Tuhan, tapi ke dunia ini. Dan itu bisa dilihat dari mana? Dari kehidupan kita ini arahnya kemana? Yang kita cari, yang kita kejar dalam hidup ini apa? Ya, apakah keangkuhan hidup, kejahatan, dosa dan sebagainya? Apakah hati kita ini sudah ke mamon? Selama-lamanya kita ini akan tetap butuh uang. Tapi uang tidak boleh jadi Tuhan dalam hati kita. Katakan amin. Nah, kalau hati kita ini, statusnya kita ini gini, statusnya masih anak Tuhan. Statusnya masih kekasihnya Tuhan. Statusnya mungkin masih orang Kristen. Tapi hati ini, kata Tuhan, hai orang-orang gak setia, ternyata hati itu bisa nyeleweng atau selingkuh. Gitu ya. Masih sih kita ini anak Tuhan, tapi kita ini secara hati sudah berselingkuh dengan dunia. Kapan Tuhan gak di pihak kita? Yaitu ketika kita ini mencintai dunia. Yang ketiga, saudara, kapan Tuhan gak di pihak kita? Yakobus 4 ayat 6, kita baca sama-sama ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang, katakan menentang, orang yang congkak, tetapi mengasihani atau
give grace, bahasa Inggrisnya itu memberikan anugerah dan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kata menentang itu artinya Allah melawan. Saudara, kapan Tuhan itu nggak di pihak kita? Ketika kita ini hidup di dalam kesombongan. Kapan sih kita ini hidup dalam kesombongan? Coba kita lihat pertama kali Adam dan Hawa dicobai sama setan. Saudara, pencobaannya Adam dan Hawa itu bukan perzinahan dulu, saudara. Tapi sebetulnya godaan pertama itu adalah kesombongan. Ya, iblis menggoda Abraham dengan godaan ini. Ya, kamu kalau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Jadi kamu akan tahu apa yang baik dan jahat tanpa perlu tanya Tuhan. Kamu jadi Tuhan. Kamu jadi Tuhan bagi dirimu. Kamu gak harus lagi bergantung. Karena dulu Adam dan Hawa, ada apa-apa dia itu bergantung sama Tuhan. Tapi kali ini yang iblis tawarkan adalah kamu gak harus lagi bergantung sama Tuhan untuk tanya, untuk tahu mana yang baik dan jahat. Kamu akan jadi Tuhan. Jadi seperti Tuhan, tahu menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan kata lain, godaan iblis itu adalah sebuah godaan untuk hidup di dalam kesombongan. Aku bisa kok tanpa Tuhan. Saudara, aku bisa kok tanpa Tuhan. Di dalam hidup ini, aku bisa tanpa Tuhan. Nah, saudara, godaan ini itu terus-menerus loh ada dalam diri kita. Ya, pernah nggak saudara tergoda seperti itu? Sampai Anda meninggikan diri, kita itu jadi merasa hebat. Kita ini merasa bahwa kalau kita ini berhasil itu karena kita hebat, karena kita pintar, kita itu sukses di dalam pekerjaan, ya di dalam apapun yang kita kerjakan Tuhan, kita ini jadi berhasil, jadi tambah kaya, tambah diberkati. Lalu kita menyangka bahwa itu karena aku pintar cari duit. Aku pintar untuk kelola bisnis. Aku ini pintar. Lalu kita ini nggak sadar itu godaan itu dalam hati itu benar-benar tergoda, tersulut gitu ya. Untuk kita ini sombong. Padahal Filipi 2 ayat 13. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi untuk kita ini bisa punya kemauan pun itu Tuhan yang kerjakan loh. Nggak usah untuk mengerjakan sesuatu. Untuk kita ini punya kerinduan dan kemauan, entah itu di dalam pekerjaan, kemauan, dorongan, motivasi, itu Tuhan loh yang kerjakan. Sekalipun ada peran kita, tetapi ada Tuhan di situ. Untuk kita bisa berkeinginan, berkerinduan, itu aja sudah Tuhan yang kerjakan. Kalau hari ini kita bisa sukses dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, itu karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dalam perjanjian lama dikatakan, ya kalau kamu itu berhasil, ingat, jangan lupakan Tuhan, jangan banggakan jasa-jasamu. Sebab Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau Anda bisnis, Anda berhasil dan sebagainya, kita ini harus ingat-ingat. Karena apa? Godaan itu, rangsangan itu nyata loh di dalam hati kita. Ya, bukan hanya godaan terhadap perzinahan yang perlu kita waspadai, tapi juga godaan-godaan untuk sombong. Nah, ternyata firman Tuhan ngomong, Allah itu menentang orang yang congkak. Bagaimana kita bisa berharap Tuhan ada di pihak kita kalau kita hidup di dalam kesombongan? Saudara pernah makan permen?
Saudara, kita itu seperti bungkusannya. Tapi yang penting adalah isinya. Begitu bungkusan itu nggak nempel sama isinya, bungkusan itu dibuang. Bungkusan permen itu nggak ada gunanya kalau nggak ada permennya. Begitu pula kita. Kita ini kalau nggak ada Tuhan, nggak berguna. Yohanes 15 dikatakan apa, saudara? Yohanes 15. Di luar Kristus kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ada amin, saudara? Yang terakhir. Coba kita buka Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi ternyata Tuhan itu nggak selalu di pihak kita, tapi Tuhan itu bisa loh melawan kita. Satu kali Yesaya ngomong bangsa Israel itu memberontak dan mendukakan Roh Kudus Allah. Maka Tuhan itu berubah jadi musuh mereka. Dan Tuhan sendiri berperang melawan mereka. Poin yang keempat, kapan Tuhan nggak di pihak kita? Ketika kita mendukakan Roh Kudus. Nah, sekarang mungkin Anda tanya, Pastor Fuji, kapan saya bisa tahu saya itu mendukakan Roh Kudus? Gimana sih? Apa bentuknya saya itu mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan ini? Saudara, kita kembali ke ayat Alkitab ya, Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ayat 31 itulah yang menjelaskan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Saat kita menyimpan kepahitan. Saudara, saya bolak-balik berkata bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa, berinteraksi dengan orang-orang berdosa pula yang tidak sempurna. Kita ini punya potensi dilukai sama orang. Termasuk kita juga punya potensi melukai orang. Jadi kita ini nggak bisa berharap hidup di dunia ini kita nggak bakal terluka, itu nggak bisa berharap. Kita nggak bisa berharap orang nggak pernah melukai kita, atau tidak boleh ada orang yang melukai kita. Selama kita masih hidup dan berinteraksi dengan manusia, kita punya kans untuk terluka, disakiti orang, dikecewakan orang. Ya, tapi adalah keputusan kita untuk kepahitan atau tidak. Adalah keputusan kita lah untuk kita hidup dalam kepahitan atau tidak. Jadi kita di titik ini tidak boleh punya mental korban. Kalau kita punya mental korban, kita akan melepas tanggung jawab pribadi. Ya, aku pahit karena orang berbuat ini dan itu, makanya aku begini. Saudara, kebenarannya adalah orang bisa melukai Anda, tapi keputusan apakah Anda hidup dalam kepahitan atau tidak, itu merupakan tanggung jawab pribadi. Katakan amin. Jadi kalau Anda simpan kepahitan, Anda hidup dalam kegeraman, Anda nggak bisa mengampuni, melepaskan pengampunan sama orang, Bapak Ibu, Alkitab katakan itu mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Dan bagaimana kita bisa expect pembelaan Tuhan dalam hidup ini?
kalau kita pertama-tama nggak terlebih dulu berada di pihak Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita bisa berharap Tuhan membela perkara kita? Tuhan membela kehidupan kita. Atau Tuhan ada di pihak kita kalau kita masih kepahitan. Memang perbuatan orang terhadap kita itu bukan tanggung jawab kita. Ya, itu nanti urusan Tuhan sendiri. Kalau orang jahatin Anda, memperlakukan Anda dengan semena-mena, melukai Anda dengan cara yang tidak berkenan, itu urusan Tuhan. Tapi yang jadi tanggung jawab pribadi adalah Tuhan ingin kita melepaskan pengampunan. Tuhan gak mau kita hidup di dalam kepahitan. Ada amin. Hidup dalam kegeraman. Lalu apa lagi? Kemarahan, dendam, gitu ya, membangkit-bangkit perkara, kesalahan orang disimpan terus. Termasuk pasangan suami istri. Ya, kesalahan suami sudah 15 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit sampai hari ini, masih diperkarakan, masih belum selesai misalnya. Semakin dibangkit-bangkit semakin sakit hati dan gak pernah selesai. Kita terus-menerus hidup dalam kegeraman atau kemarahan. Fitnah, begitu pula dengan kejahatan. Saudara, bagaimana Tuhan bisa membela kita? Bagaimana Tuhan bisa ada di pihak kita kalau kita masih hidup mendukakan Roh Kudus? Saudara, nah saya tutup dengan ini. Terus bagaimana Pak Fuji? Pastor Fuji bagaimana? Yuk tahun ini kita berkaca dari firman. Janji Tuhan itu dahsyat. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada tantangan sebesar apapun yang bisa hancurkan kita. Enggak ada problem seberat apapun yang bisa hancurkan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan lewati dengan kemenangan. Ada amin. Itu janji Tuhan. Tapi yang namanya janji itu harus diikuti dengan syarat. Karena apa? Tuhan enggak selalu di pihak kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kitalah yang harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada kapal, saya pernah cerita kalau nggak salah di ibadah, ya kapal perang, lalu samar-samar kaptennya itu ngeliat di depan itu ada lampu kecil, ya sepertinya itu ada kapal yang ada dalam jalur. Lalu kapten itu ngomong begini, ya kapal yang ada di depan, di sini adalah kapal perang Amerika Serikat, saya kapten, saya lupa namanya. Kamu geser 10 derajat ke arah selatan, karena di sini kapal perang Amerika Serikat. 3 kali diperingatin nggak kasih respon. Marahlah kapten ini. Ya, dikasih peringatan terakhir, ini kapal perang Amerika Serikat. Minggir atau gua hancurin. Sayup-sayup sebelah sono, karena itu banyak kabut, memberikan respon. Ya, di sini mercusuar. Saudara, ayo bingung. Siapa yang harus menyesuaikan diri? Kapal perangnya yang harus ubah haluan. Karena itu lawannya mercusuar. Kita nggak boleh mendikte Tuhan sesuai keinginan kita. Ya, kita hidup nggak benar di luar kehendak Tuhan. Kita hidup mendukakan Roh Kudus. Kita menolak pimpinan Tuhan dan memberontak, gitu ya. Tapi kita minta Tuhan memberkati dan membela kita di dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Kitalah yang harus menyesuaikan diri, katakan amin. Kita hidup dalam kesombongan, tapi kita minta Tuhan itu menyertai dan membela kita. Nggak bisa, kita yang menyesuaikan diri. Saudara, contoh lagi, ya, saudara itu haus pengen minum. Saudara yang pergi ke kulkas atau kulkas yang mendatangi Anda. Aduh, aku haus dong. Ya,
minta kulkas datang sendiri lalu suguhin Anda minum. Kita yang datang ke kulkas. Begitu pula dengan kita yang dengan Tuhan. Kitalah yang harus menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Ada amin. Pastor Fuji, saya ini mencoba dalam hidup menyelaraskan diri sama kehendak Tuhan. Tapi kok nggak bisa-bisa, gagal terus, gimana? Disitulah kasih karunia Tuhan. Tuhan sediakan kasih karunia dalam hidup ini. Bukan untuk membenarkan kita untuk terus hidup di luar kehendak Tuhan. Tidak. Banyak orang, kan Tuhan baik Pastor Fuji. Tuhan kan baik. Jadi saya hidup di luar kehendak Tuhan sedikit, ya nggak apa-apa, kan Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan pasti nggak bikin masalah. Nggak jadikan itu masalah. No. Saudara, kasih karunia Tuhan diberikan supaya kita ini mampu menyelaraskan diri hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada amin? Dosa artinya meleset dari sasaran. Hamartia, meleset dari sasaran. Ya, kalau Anda lihat panahan itu ya, itu kan ada lingkaran paling kecil, itu tengah, pas tepat di tengah, lalu ada lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Biasanya bukan panahan lah, dart, lempar dart. Itu ada skornya. Semakin luar, skornya semakin kecil. Semakin mendekati ke tengah, skornya semakin tinggi. Anda lempar pertama, meleset dari sasaran paling ujung di pinggir. Bangkit lagi, selaraskan diri Anda. Anda gagal, lempar lagi, kedua kali, ketiga. Terus semakin dekat, hidup Anda semakin selaras, terjadi pembaruan pikiran, sehingga Anda tahu mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Semakin lama semakin pendek, semakin ke dalam, sampai Anda hidup tepat di pusat kehendak Tuhan. Ada amin?